Bawaslu, selamat datang kembali di episode Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Ruang diskusi santai yang akan mengupas hal-hal penting seputar kepemiluan. Bersama saya, Galuh Tiafasya, yang akan menemani sahabat Bawaslu dalam obrolan hangat seputar kepemiluan yang pastinya menarik, inspiratif, dan informatif. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas topik dengan tema yaitu di balik layar cerita para pengawas. Dan pada hari ini sudah bersama saya seorang narasumber. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan juga selaku koordinator divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat. Beliau adalah Bapak Pursito SAGMM. Selamat datang Bapak Pursito. Terima kasih. Ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Siap. Bapak sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini ya Pak. Jadi untuk podcast kali ini kita membawakan tema mengenai ini Pak, di balik layar cerita pengawas Pak. Tapi sebelum kita membahas terkait itu, mungkin dari sahabat Bawaslu banyak yang masih penasaran atau mungkin belum tahu nih Pak terkait divisi-divisi yang ada di Bawaslu itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Pak ke sahabat Bawaslu mengenai bagaimana sih Pak pembagian divisi yang ada di Bawaslu, begitu. Silakan. Terima kasih Mbak Galuh Tiafasya. Iya. Dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Sebelum ke pembagian divisi, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk pembagian divisi atau itu adalah mendasarkan pada pola hubungan yang ada di Bawaslu. Kemudian untuk jumlah divisi itu mengikuti jumlah anggota Bawaslu di masing-masing tingkatan. Kalau mendasarkan pada Undang-Undang 7 tahun 2017 dan dalam lampiran 2 dalam undang-undang tersebut, pada tingkat RI itu ada 5 anggota, kemudian ada 4 divisi. Dan tingkat Provinsi Jawa Tengah itu ada 7 anggota, kemudian ada 6 divisi. Kemudian di Kabupaten Banjarnegara itu ada 5 anggota dengan 4 divisi. Nah, di Kabupaten Banjarnegara 4 divisi tersebut yaitu ada divisi yang pertama adalah divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat. Kemudian yang kedua ada divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Kemudian yang ketiga ada divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Kemudian divisi yang keempat ada divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Begitu Mbak Galuh. Baik Bapak. Jadi setelah tadi kita bahas mengenai pembagian divisi, lalu bisa dijelaskan Pak secara singkat mengenai apa saja sih Pak tugas dari tiap divisi yang ada di Bawaslu Banjarnegara ini Pak? Silakan. Sebelum kita menjelaskan terkait dengan divisi, perlu diketahui bahwa adanya pembagian divisi itu adalah dalam rangka pembagian tugas, jadi bukan dalam rangka pemisahan tugas. Di situ ada pembagian tugas secara proporsional masing-masing divisi, sehingga nanti dalam perjalanannya diharapkan bisa secara utuh. Masing-masing divisi itu ada Kordiv dan ada Wakordivnya. Nah, perlu juga diketahui bahwa di samping istilah divisi juga kita punya istilah ada wilayah, pembagian wilayah. Itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan, mendekatkan sehingga kita lebih dekat kepada stakeholder yang ada di wilayah. Itu ada koordinator wilayah yang membidangi wilayah masing-masing. Dan di sana juga ada Wakordiv wilayah di masing-masing divisi wilayahnya. Nah, itu juga dalam rangka pembagian tugas sehingga memudahkan dalam pelaksanaan
tugas-tugas pengawasan yang akan dilakukan. Nah, di sini untuk Kordif, jadi masing-masing divisi sebenarnya di sini kan ada ketua, ada istilah ketua, kemudian ada divisi. Karena kita punya 5 anggota sehingga ada 1 ketua dan ada 4 Kordif. 4 Kordif itu mulai masing-masing divisi ada 1 Kordif dan 1 Wakordif. Bahwa koordinator divisi di sana adalah punya kewenangan dan punya tanggung jawab di sana adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan di divisinya masing-masing. Jadi mengkoordinir pelaksanaan termasuk dari perencanaan masing-masing divisi sampai nanti pelaporan maupun evaluasi masing-masing divisinya. Nah itu dengan koordinasi nanti ada wakil Kordif yang itu adalah bertugas untuk membantu divisi atau menggantikan posisi divisi ketika Kordif sedang berhalangan maupun dalam tugas yang lain. Itu adalah di struktur Bawaslu ada demikian. Kemudian untuk di divisi SDM, organisasi dan diklat, di sana punya tugas di sana adalah merencanakan, mengorganisir, mengevaluasi sampai pelaporan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan SDM, organisasi maupun diklat. Di sana meliputi dari perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran, kemudian sampai nanti pada pelaporan. Pelaporan dalam arti adalah untuk melengkapi pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan. Nah, di samping ada tugas-tugas terkait tahapan dalam pelaksanaan itu, yaitu ada untuk pengelolaan sumber daya manusia dari pengadaan SDM ad hoc, kemudian dari tadi ada pengelolaan anggaran. Di sana juga ada tugas yang tidak masuk dalam non-tahapan. Sebagai PIC-nya di SDM itu ada misalnya ada pengawasan logistik, kemudian ada termasuk nanti ada dalam tahapan penetapan calon terpilih, itu juga menjadi dalam kerja-kerja di dalam lingkup pengawasan SDM itu. Nah, kemudian ada di divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan humas. Nah, di sana otomatis terkait dengan pencegahan kemungkinan terjadinya pelanggaran, kemudian sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pengawasan kepemilian maupun kepemiluan itu dilakukan oleh divisi ini. Termasuk di sana nanti terdapat hubungan kita untuk menyampaikan dan menunjukkan bahwa eksistensi kita ada untuk masyarakat adalah di sini menjadi spesialisasi di divisi ini. Jadi termasuk adalah hubungan masyarakat, termasuk dengan semua stakeholder yang ada, sehingga kita bisa memberikan pemahaman, pendidikan politik, pendidikan pengawasan kepemiluan kepada masyarakat seluas. Ini adalah menjadi cakupan dalam divisi ini. Kemudian yang ketiga ada divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Ini terkait nanti berfokus pada kegiatan-kegiatan dari segi perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan pelaporan juga ini terkait dengan advokasi, kemudian pemahaman terkait hukum, pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada pembekalan terhadap badan-badan ad hoc yang kita miliki, sehingga pemahaman hukum terkait dengan pelaksanaan itu dapat diterima kalau ada pemahaman bersama dan pemahaman yang sama terkait dengan penyelenggaraan pemilu secara umum. Kemudian ada juga untuk penanganan pelanggaran dan data dan informasi. Di sana penanganan pelanggaran, di sana nanti ada terkait dengan seluk-beluk terkait dengan terjadinya pelanggaran, baik secara pelanggaran itu dilakukan oleh penyelenggara maupun pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu maupun pelanggaran itu dilakukan oleh masyarakat secara umum sebagai pemilih. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran itu baik itu administratif, pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana pemilu, nanti itu akan menjadi wilayahnya PP untuk mengakomodir dari termasuk nanti ada
penelusuran, kemudian sampai nanti ada rekomendasi maupun keputusan, itu nanti akan menjadi ranah dari spesifikasi dari divisi PP dan Datin. Nah, itu nanti sampai kepada pelaporan dan sebagainya. Jadi antara lain termasuk untuk pengelolaan data dan informasi itu juga masuk dalam ranahnya ini. Termasuk nanti kita punya the best terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilih dan pemiluan itu nanti untuk bisa dikelola maupun diakomodir di data dan informasi itu. Mungkin itu secara umum kita sampaikan. Wah, saya rasa banyak dari sahabat Bawaslu yang baru tahu ya kalau tugas-tugas di Bawaslu ini ternyata sangat spesifik dan menyentuh banyak aspek ya Pak. Jadi nggak hanya soal di hari H saat pemilu saja, namun juga ini proses yang panjang ya Pak, mulai dari perencanaan, pencegahan hingga penindakan ya Pak. Iya. Baik, kemudian Pak, suksesnya kerja pengawasan ini kan tentu atas kerja keras semua pengawas Pak. Termasuk di dalamnya ada juga pengawas ad hoc. Pengawas ad hoc kan meliputi ada pengawas kecamatan, pengawas kelurahan atau desa, hingga pengawas TPS. Lalu bisa dijelaskan Pak, apa saja yang menjadi tugas dari pengawas ad hoc ini Pak di dalam tahapan pemilu, dan juga berapa sih Pak jumlahnya pengawas ad hoc yang ada di Banjarnegara ini Pak? Silakan. Sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Bawaslu punya badan ad hoc dari tingkat kecamatan, tingkat desa sampai tingkat TPS. Bagaimana kita ketahui bahwa untuk di tingkat kecamatan kita mengenal adanya pengawas kecamatan atau Panwascam, dan di tingkat desa ada pengawas kelurahan atau desa atau PKD. Kemudian di tingkat TPS kita mengenal adanya PTPS atau pengawas TPS. Untuk jumlah di tingkat kecamatan itu mengikuti jumlah kecamatan, dan masing-masing kecamatan itu ada 3 orang. Ya, kita di Banjarnegara ada 20 kecamatan, sehingga kita ada 60 orang Panwascam dari 20 kecamatan. Kemudian di tingkat desa kita punya desa kelurahan jumlahnya 278 orang dan 1 orang di masing-masing desa kelurahan. Kemudian di tingkat TPS ini ada perbedaan antara ketika pelaksanaan pemilu dan ketika pemilihan. Pada saat pemilu kita jumlah TPS itu berjumlah 3.224 ditambah 1 TPS khusus, sehingga ada 3.225 TPS. Jadi selama ada 3.225 PTPS. Jadi pada saat pemilihan kita ada 1.675 TPS termasuk TPS khusus, sehingga ada 1.675 PTPS. Kemudian untuk tugas-tugasnya, jadi kalau di tingkat kecamatan itu ada Panwascam yang jumlahnya 3 orang, itu adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan di tingkat kecamatan. Jadi termasuk dari persiapan pemungutan suara, kemudian sampai rekapitulasi hasil. Dan nanti ada menjadi tugas dari Panwascam, dan juga di sana terkait dengan pelanggaran, Panwascamatan bisa untuk menerima maupun menindaklanjuti maupun meneruskan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten. Kemudian untuk selanjutnya adalah tugasnya adalah membentuk pengawas kelurahan desa di wilayah kerjanya, dan yang secara umum adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari Bawaslu dan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk di tingkat kelurahan itu otomatis menjadi kepanjangan tangan ataupun membantu pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk tingkat kecamatan,
membantu Panwaslu kecamatan dalam mengawal pelaksanaan tahapan pemilu dari tingkat kelurahan dan desa. Jadi wilayah skupnya adalah desa, ini PKD skupnya adalah desa. Termasuk di sana adalah menerima laporan, kemudian adanya temuan, nanti yang kemudian dikoordinasikan dengan Panwascam atau pengawas ad hoc di atasnya. Kemudian melakukan koordinasi dengan PTPS di wilayah kerjanya terkait dengan pengawasan pemilu pada pelaksanaan pemilihan maupun pemilu. Kemudian melaporkan hasil pengawasan kepada pengawas kecamatan atau Panwascam. Kemudian untuk pengawas TPS di sana adalah mengawasi pelaksanaan ataupun penyelenggaraan dari pemungutan sampai penghitungan suara. Jadi melaksanakan tugas pada saat hari pemungutan suara. Dan tetapi di sana juga melekat juga ada tugas-tugas terkait dengan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran di tingkat TPS. Dan menerima laporan, kemudian ketika adanya temuan pelanggaran, kemudian nanti bisa dikoordinasikan terhadap PPS maupun nanti akan diteruskan kepada Panwascam yang ketika itu nanti kemudian diproses kemudian bisa diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada, bisa berjalan sesuai dengan jujur, adil, dan tidak ada kendala baik secara prosedural maupun secara peraturan perundang-undangan. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan terkait dengan tugas-tugas dari pengawas ad hoc itu. Jadi di sini pengawas ad hoc termasuk di sini jadi ujung tombak dari pengawasan sebenarnya di pengawas itu ini. Jadi termasuk yang paling menjadi tombak ujung di masyarakat sebenarnya PTPS ini. Iya. Jadi masyarakat ngertinya ya pengawas ya itu. Iya, betul. Kalau tanya Bawaslu kan mungkin nggak ngerti. Iya. Tapi kalau pengawas itu ada PTPS, nah sebenarnya itu ujung tombak dari pengawasan sehingga kita di situ bisa masyarakat bisa ngerti jadi PTPS itu. Iya. Nah, makanya pembekalan dan penyamaan maupun memberikan pengetahuan sehingga ada kesamaan itu sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada ad hoc sampai ke tingkat TPS. Oke. Baik, Pak. Gitu. Nah, ini pasti yang juga jadi pertanyaan publik nih, Pak, mengenai apa sih, Pak, tantangan terbesar yang dihadapi pengawas pemilu di lapangan nih, Pak, khususnya di wilayah yang geografisnya cukup menantang seperti di Kabupaten Banjarnegara ini, Pak. Silakan. Ya, memang sebagaimana kita ketahui Banjarnegara itu secara geografis itu memang banyak pegunungan, perbukitan, di samping wilayahnya termasuk kalau di Jawa Tengah itu masuk wilayah yang luas. Iya. Dan potensi terjadinya bencana alam termasuk ini longsor di Banjarnegara yang paling termasuk tinggi di Jawa Tengah. Makanya itu ada ini kalau ditanya ini terkait dengan tantangan terbesar yaitu antara lain dalam penyiapan yang pertama yang dilaksanakan tantangan di Bawaslu terkait dengan penyiapan SDM-nya itu pada saat rekrutmen PTPS itu ada tantangan karena ada beberapa daerah yang ternyata tidak bisa memenuhi calon pendaftar atau calon pengawas untuk memenuhi kuota sesuai kebutuhan dari kita. Nah itu banyak tantangannya di sana termasuk ada beberapa desa, terutama di kecamatan atas, kayak di Pandanarum misalnya itu. Nah kemudian tantangan berikutnya pada saat pelaksanaan pengawasan misalnya dalam pengawasan yang terkait dengan geografis itu pada saat distribusi logistik. Ya ini sebagaimana kita ketahui bersama pada saat pemilu kebetulan waktu itu ada musim hujan
dan pada saat itu terjadi longsor di dusun Swintak kalau nggak salah itu, sehingga sampai dilaksanakan untuk distribusi logistiknya itu harus dipanggul, dipikul, kemudian digendong, ditanduk, dan harus jalan kaki ke akses wilayah karena tidak bisa dilalui dengan kendaraan. Dan sebenarnya tidak hanya di dusun Swintak saja, termasuk ada di daerah Pagentang sebenarnya juga ada kayak gitu. Nah, tugas dari pengawas itu, Panwas dari tingkat bawah sampai Bawaslu itu kan memastikan bahwa logistik itu dalam kondisi apapun harus sampai di tempat pemungutan suara maksimal pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara, sehingga itu adalah menjadi tantangan bahwa dalam kondisi apapun itu harus bisa sampai pada dalam kondisi sehingga nanti pelaksanaan tidak menjadi terkendala. Dan kemudian pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan itu juga terjadi pas musim hujan dan banyak tanah longsor, terutama di Kecamatan Pembilan. Itu di Desa Melaya. Melaya itu berdekatan dengan Desa Telaga. Kebetulan dua desa itu juga potensi longsor juga. Dan pada waktu itu justru sangat parah gitu. Jadi desa sampai ke tempat pemungutan suara itu kalau kita hitung itu ada lebih dari 9 titik longsoran yang harus dilalui untuk distribusi logistik. Itu menjadi tantangan untuk mengadakan pengawasan, menjadi benar-benar banyak effort yang harus keluar gitu. Nah, tapi alhamdulillah dengan gesitnya teman-teman penyelenggara, termasuk di situ banyak dari kompak teman pengawas, sehingga bisa dipastikan bahwa pada saat penyelenggara pemilihan semua logistik bisa sudah sampai dan pelaksanaan pemilihan bisa berjalan dengan baik. Nah, termasuk juga sebenarnya ini ada tantangan berikutnya itu adalah bagaimana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena ini partisipasi pengawasan, jadi terkait dengan baik pengawasan terhadap penyelenggara, terhadap peserta pemilu, terhadap pemilih itu sendiri, itu masih kalau di Banjarnegara itu masih relatif rendah sebenarnya, karena terbukti dari banyak terbukti rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal menyampaikan keluhan atau menyampaikan apa yang pengawasan dari yang sebenarnya dilihat masyarakat hanya bisa bicara di belakang misalnya begitu, itu kan butuh sekali pemahaman. Jadi istilahnya masyarakat itu belum begitu ngeh gitu terhadap ini sebenarnya saya punya peran untuk mengawasi jalannya pemilihan. Ini mungkin perlu juga untuk yang menjadi tantangan kita adalah itu, sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya bersama-sama untuk mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemilu. Antara itu dari beberapa dari sisi SDM, dari sisi pelaksanaan. Begitu juga dari sisi pelaksanaan kampanye itu, karena kan medannya bahkan ada yang satu desa itu kita ke satu desa itu harus lewat kecamatan lain. Itu seperti di Pagentan gitu. Jadi itu di Pejawaran itu harus kalau mau lewat itu harus lewat ke Karangkobar dulu gitu. Itu kan karena jauh, sehingga dalam pengawasan kampanye malam-malam termasuk pemantauan adanya kemungkinan adanya politik uang itu menjadi tantangan tersendiri ketika geografis ini memang menjadi kondisi yang ada di Banjarnegara geografis demikian. Itu tantangan-tantangan pertama itu terkait dengan geografis yang dihadapi oleh pengawas pemilu di Banjarnegara. Begitu, terima kasih. Baik. Wah, bisa kita bayangkan ya Pak, betapa besar perjuangan teman-teman pengawas pemilu ini yang ada di Banjarnegara. Jadi tentu dengan kondisi geografis yang cukup penuh dengan tantangan itu, tentu juga tugas pengawasan ini bukan hanya soal teknisnya saja, namun juga ini ya Pak, menyangkut keselamatan di lapangan juga ya Pak. Tidak begitu. Baik. Terus kalau dalam praktiknya nih Pak, bagaimana koordinasi antara pengawas kecamatan, pengawas kelurahan atau desa, hingga pengawas TPS dalam tahapan pemilu ini Pak, agar
pengawasan pemilu itu benar-benar menyeluruh dan efektif? Silakan Pak. Ya, itu untuk menyediakan pengawas pemilu agar pengawasan bisa berjalan dengan efektif. Yang kita lakukan yang pertama adalah dari penyediaan SDM. Jadi setelah ada penyediaan terbentuk itu ada ad hoc dari tingkat kecamatan sampai tingkat bawah, kemudian kita memberikan pembekalan. Pembekalan itu baik dari sisi regulasi secara umum maupun secara teknis pelaksanaan. Kalau di tingkat PTPS itu lebih ke teknis gitu, dan pemahaman penyelenggaraan secara umum. Nah, dan itu mulai dibangun untuk bagaimana sinergitas. Kalau kita kan hierarkis gitu ya, jadi hierarkis antara di bawah ke bawah. Tapi itu ada sinergi antara dari Bawaslu sampai ke tingkat TPS. Komunikasi itu memang harus ada. Di situ kita sering memberikan paham ke teman itu komunikasi kita secara efektif. Efektif dalam arti komunikasi itu ketika ada masalah itu jangan sampai kemudian tidak dikomunikasikan ke samping maupun ke atas. Hingga itu perlu kita bangun di sana, termasuk kemampuan secara teknis terhadap teman-teman dalam hal pengawasan itu adalah menjadi bidikan kita kepada teman-teman penyelenggara ad hoc, sehingga antara pembekalan dari sisi kesiapan SDM, kemudian dari sisi kesiapan secara apa istilahnya soft dan hardnya itu sudah kita siapkan. Softnya itu pemahaman, kemudian kemampuan teman-teman dalam hal pengawasan, koordinasi kita siapkan, sehingga alhamdulillah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan dan pemiluan itu tidak ada kendala maupun yang berarti dan ada permasalahan yang dapat kita rasakan di kemudian hari sampai saat ini. Dan itu berjalan dengan baik. Siap. Baik Bapak. Kemudian nih Pak, bisa dijelaskan Pak sedikit mungkin ada pengalaman menarik atau bahkan unik mungkin Pak yang pernah dialami saat bertugas? Silakan Pak. Oh iya. Pengalaman unik karena kita Bawaslu itu ya, jadi yang pertama dari sisi penyediaan SDM, karena kan kita dari penyediaan SDM-nya itu ada beberapa pengalaman unik. Jadi kita secara administratif sudah menyampaikan sosialisasi untuk persyaratan dan sebagainya. Bisa dari sisi usia, kita sudah tahap 1, kedua kita dari sisi misalnya usia 21 tahun. Ternyata dalam prakteknya masih ada pendaftaran di bawah itu gitu. Kan ada yang bawah umur daftar. Kemudian ada juga ini pendaftar yang suami istri. Padahal di situ sudah jelas dalam persyaratan itu kan sudah jelas tidak ada hubungan suami istri dengan sesama penyelenggara. Ternyata masih ada pendaftar. Itu juga itu ya hal-hal yang begitu. Ada lagi yang sudah tahu bahwa dia sebenarnya yang uniknya banyak pendaftar yang ternyata dia masuk di sipol. Ya, padahal ada ya memang kalau kita lihat ada yang dia memang sebagai pengurus parpol itu sebenarnya dia ngerti. Tapi ada juga yang yang dia itu tidak ngerti bahwa dia itu anggota partai politik, tapi ngerti dia ada di sipol. Nah, dia akhirnya konsultasi ke kita. Ini mereka paling kita kan hanya mengarahkan bagaimana biar dia tidak kemudian bisa dikeluarkan dari sipol. Ini harus menghubungi ke KPU untuk memberikan berarti kemudian untuk mencabut itu permohonan untuk dikeluarkan dari sipol. Nah, akhirnya itu. Kemudian itu banyak kalau yang di sipol. Kemudian ada juga yang paling unik ini di Pandanarum. Itu ada yang kebetulan itu secara minat masyarakat mendaftar juga kurang, secara ketersediaan SDM-nya juga tidak begitu memenuhi. Itu di desa pokoknya di satu desa di sana. Jadi bahkan pendaftarnya itu caleg, mantan caleg, padahal sudah ngerti itu itu menarik sekali. Udah ternyata pendaftarnya kita membutuhkan 5 orang, ternyata 3 itu pendaftarnya caleg. Dan akhirnya itu malah tidak terpenuhi pendaftarnya, dipenuhi dari desa lain. Jadi ini kita setelah administratif digugur itu.
Nah, ini dalam hal pengadaan itu. Kemudian dari sisi pelaksanaan tadi yang unik tadi, ada kondisi secara geografis tadi kan sangat unik. Jadi tidak mungkin tidak terjadi di daerah lain. Iya. Harus melalui distribusi logistik, harus melalui yang kayak gitu kan, harus jalan kaki sampai berkilo gitu kan. Itu mungkin tidak dijumpai di daerah Belum lagi lain. kalau ada bencana ya Pak. Iya, betul. Jadi antara lain itu jadi hal-hal yang unik dalam pelaksanaan di Banjarnegara. Jadi antara lain itu seperti itu. Baik Bapak. Sekarang kita bicara soal masyarakat nih Pak. Seberapa penting sih Pak dukungan dari publik dalam pengawasan pemilu ini, dan bagaimana caranya masyarakat ini bisa ikut berperan secara langsung Pak? Silakan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu itu adalah pesta, gitu. Iya, betul. Pesta demokrasi. Betul. Demokrasi itu adalah hajatnya, sebenarnya hajatnya masyarakat. Iya. Gitu. Nah, sehingga di situ semua elemen masyarakat itu sebenarnya berkepentingan untuk terselenggaranya penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, secara penuh berkualitas, itu kepentingan bersama. Nah, memang di situ ada banyak kendala sih, karena memang pemahaman dari masyarakat yang perlu dibangun, dan karena pentingnya itu, karena memang untuk menciptakan pemilu tadi yang kita sampaikan, jujur, adil, demokratis, kita katakan pemilu yang berkualitas itu. Nah, itu kan membutuhkan semua elemen masyarakat itu kan termasuk dalam hal pengawasan, sehingga bisa memastikan bahwa penyelenggara pemilu itu sesuai dengan aturan, sehingga tujuan tadi pemilu yang berkualitas itu bisa tercapai. Jadi memang elemen masyarakat itu sangat penting gitu, sesuai dengan sesuai dengan aktivitasnya masing-masing di situ gitu. Jadi itulah intinya dari pentingnya untuk menciptakan pemilu dari semua elemen masyarakat yang ada. Oke, baik Bapak. Ternyata terakhir nih Pak, tapi nggak kalah penting juga, apa sih Pak harapan dan pesan dari para pengawas kepada masyarakat Banjarnegara dalam menyongsong pemilu dan pilkada mendatang Pak? Jadi berangkat dari penyelenggaraan pemilu yang sudah kita lakukan, itu tahun 2024, saya pemiluan itu bisa menjadikan satu kaca benggala untuk menjadi untuk mengaca gitu kan, dan untuk sebagai evaluasi yang bisa dijadikan untuk landasan maupun perbaikan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2029. Sehingga diharapkan dengan kita sudah memahami kendala, tantangan, hambatan, kemudian permasalahan yang ada di pemilu ini, nanti seminimalis mungkin bisa dieliminir semua gangguan permasalahan, sehingga nanti bisa diharapkan pemilu yang akan datang bisa berjalan dengan baik, sehingga kualitas pemilu yang datang akan menjadi lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas tentunya demikian. Dan di situ yang paling penting adalah bagaimana nanti kita bisa melibatkan, jadi keterlibatan masyarakat secara umum untuk mengawal jalannya pemilu di samping kita, karena kita terbatas itu, keterbatasan kita sebagai pengawas pemilu, sehingga perlu melibatkan semua elemen masyarakat dalam hal pengawasan pemilu dan bisa meyakinkan, memastikan bahwa untuk pemilu ke depan itu menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas, sehingga akhirnya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Baik Bapak. Baik, mudah-mudahan pesan ini bisa sampai ke seluruh masyarakat Banjarnegara ya Pak ya, dan kita semua bisa bersiap sejak dini untuk bisa menjadi bagian dari pemilu yang bukan hanya meriah ya Pak ya, tapi juga bermartabat dan juga penuh tanggung jawab. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak atas waktunya, kehadirannya di podcast kali ini. Ini sungguh obrolan yang sangat bermanfaat. Jadi mudah-mudahan dengan Bapak share cerita di sini dan juga ilmu yang sudah Bapak berikan ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan juga semoga sahabat Bawaslu dengan
podcast kita hari ini juga bisa lebih memahami bahwa pengawasan pemilu itu bukan hanya tugas dari Bawaslu atau jajaran pengawas, namun juga tugas kita semua sebagai warga negara yang peduli akan demokrasi, karena demokrasi yang sehat itu adalah berawal dari partisipasi aktif dari kita semua. Baik, sebelum saya akhiri podcast pada hari ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa episode Optimis ini akan hadir setiap hari Kamis. Jadi jangan lupa follow dan juga share ke teman-teman kalian. Baik, demikianlah podcast pada hari ini. Saya Galuh Tiafasya, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode podcast berikutnya, hanya di Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.